Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Selvina Amelia, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Video saya kali ini adalah tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah antara lain, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif dapat dilakukan dengan adanya penerapan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Selain itu, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, melakukan 5 posisi kontrol guru, serta melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif. Mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 perilaku motivasi manusia, di antaranya yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri murid itu masih bersifat eksternal. Sedangkan jika murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, maka motivasi tersebut bersifat internal. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang kedua, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, antara lain yang pertama penghukum, kedua membuat merasa bersalah, ketiga pemantau, keempat teman, dan kelima manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi ini, guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan muridnya, memotivasi murid untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya, serta mendukung murid untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh murid itu sendiri. Selain itu, dapat memposisikan diri dengan baik pada setiap permasalahan yang dihadapi dalam penegakan disiplin ataupun penumbuhan karakter terhadap murid kita di kelas maupun di lingkungan sekolah. Selanjutnya, membuat keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan aktif dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama.
Guru lebih mudah mengontrol murid karena setiap kegiatan yang mereka lakukan selalu dihubungkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang terakhir, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam penerapan budaya positif, guru perlu mengambil peran untuk melakukan restitusi daripada memberi hukuman atau konsekuensi, yaitu melakukan 3 tahapan antara lain menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keyakinan yang dimaksud adalah keyakinan kelas. Tujuannya untuk menjadikan murid yang mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Pada tahapan refleksi terdapat pertanyaan pemantik, yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di model ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Adapun konsep-konsep inti yang saya pelajari dari modul ini tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk diberikan kepada murid. Ada 5 posisi kontrol guru dalam menangani murid yang bermasalah. Dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita bisa memetakan motivasi yang dilakukan seorang murid saat murid berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas ternyata berbeda dengan peraturan sekolah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah. Tahap perubahan. Pada tahapan ini mempunyai pertanyaan pemantik, yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah? Setelah mempelajari modul ini adalah saya menyadari untuk memunculkan motivasi intrinsik murid ketika saya mengajar di kelas. Dulu saya sering memberikan penghargaan berupa poin keaktifan ketika meminta murid menjawab soal dan yang paling cepat mengerjakan tugas. Saya mencoba memberi pengertian hal yang didapat murid ketika mau menjawab pertanyaan ataupun saat mengerjakan tugas sehingga motivasi mereka menjawab bukan lagi poin. Namun, dikarenakan murid yang mendapatkan pengalaman belajar dan percaya diri. Perubahan berikutnya adalah dalam penanganan masalah murid. Saya harus menempatkan diri saya sebagai manajer dalam menangani permasalahan pada murid. Saya belajar untuk membimbing murid menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Tahap pengalaman, perasaan, dan hal yang perlu diperbaiki. Pada tahapan ini mempunyai pertanyaan pemantik, yaitu pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya sudah membuat keyakinan kelas bersama murid. Keyakinan kelas tersebut selalu saya terapkan di kelas.
dan bila mana harus direvisi, maka akan kami revisi dan disepakati bersama. Pengalaman lain yang saya alami adalah saya tidak lagi memberikan penghargaan berupa poin keaktifan. Saya menyadari bahwa cara yang saya lakukan dalam memberikan penghargaan tersebut kurang tepat, karena motivasi yang muncul adalah motivasi eksternal. Pada awalnya, saya mencoba memberi pemahaman dengan memunculkan motivasi intrinsik. Ada sebagian murid yang mulai menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Saya berharap mereka dapat terus memiliki motivasi intrinsik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Selain itu, pemberian poin plus untuk murid yang mengerjakan tugas yang paling cepat juga sudah saya tinggalkan. Pertanyaan pemantik selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung dalam posisi kontrol teman. Perasaan saya saat itu adalah ingin menjadi teman bagi murid dan menerapkan kasih sayang kepadanya. Saya berpikir dengan menjadi teman, saya lebih dapat memahami mereka. Namun, hal itu justru tidak tepat. Posisi teman akan membuat murid memiliki ketergantungan kepada saya dan tidak mandiri. Setelah belajar modul ini, saya mempraktikkan untuk posisi kontrol untuk menjadi manajer. Saya lebih sering meminta murid memikirkan cara untuk menyelesaikan permasalahannya dan mencari solusi. Sebelum mempelajari modul ini, secara tidak langsung sebenarnya saya sudah menerapkan segitiga restitusi, yaitu pada tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah, tetapi tidak menanyakan keyakinan kelas. Untuk kedepannya, saya akan menerapkan semua tahapan pada segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Selain konsep-konsep yang telah disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, adalah perlunya tindakan konsisten dan perlu adanya kolaborasi dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Karena budaya positif ini tidak dapat dilakukan sendirian. Budaya positif dapat dilakukan oleh warga sekolah yang positif pikirannya, positif perkataannya, dan positif tindakannya. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.4 yang telah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.